Ada orang suaranya ya nggak lantang tapi enak. Nah, Bilal ini lantang enak. Maka sama Nabi disuruh jadi tukang azan. Sampai ke Indonesia tukang azan bahasa Arabnya. Padahal kalau ngikutin literatur bahasa Arab, muadzin, azana yu'adzinu muadzinun. Orang yang suka azan namanya muadzin. Tapi saking udah jadi profesi yang melekat, maka dinamailah orang yang azan di Indonesia tugasnya Jumat namanya, padahal namanya Sofwan, dipanggilnya Bilal gitu. Sama kayak ini nih. Ini air apa namanya nih? Air apa? Air santri. Tapi kalau orang ke warung nanyanya apa? Padahal aqua itu bagian dari air. Tapi semuanya disebut ada aqua nggak, ada aqua nggak, kan gitu ya? Iya. Kalau sekarang mah ganti ada air santri nggak, ada air santri nggak. Nah, itu Bilal. Nah ini dia pernah bikin geger seantero Madinah. Yang saya sedikit dulu bilang karena penting kita mengenal beliau. Biasanya di agama Islam. Nabi meninggal, Bilal udah nggak mau azan lagi, cuti. Kata orang kita apa? Cuti. Resign. Kan yang jadi khalifah setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Kata Bilal, saya resign. Dirayu-rayu sama Abu Bakar, "Mang apa sih? Kan suara ente masih enak." Gitu. Ya Muhammad kan makin tua makin enak. Orang kalau emang udah lak-lakannya enak, biasanya bagaimana juga kalau udah dikasih speaker enak aja. Nah ini batuknya aja enak, batuknya. Ya kan? Batuknya aja. Suaranya enak. Kata Bilal, "Abu Bakar, saya bukan kata mau azan. Saya itu kalau azan langsung ingat Rasul. Karena setiap saya lagi azan, Nabi keluar dari rumahnya. Kan rumahnya sebelah. Saya nggak mau sedih. Saya udah coba nahan kuat, tapi air mata saya nggak bisa dibendung karena saya begitu mengingat terus kepada Rasulullah." Nah, nggak kena dirayu Abu Bakar, akhirnya yang ngerayu cucunya Nabi, Hasan. Kata cucunya Nabi, "Bilal, please deh," gitu. Ya, kalau orang salah ngomongnya please deh. Sekali aja, gitu. Karena dirayu sama cucu Nabi, maka lemah Bilal. Kalau Abu Bakar makan cuman sekedar besan nama cucu beda, ya kan? Abu Bakar besan Nabi, mertuanya Nabi, maaf, mertuanya Nabi. Kalau ini yang Hasan cucunya Nabi, ada darah daging, lemahlah Bilal. Akhirnya datang lagi azan lagi. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kotoannya tambah kenceng kayaknya enak. Itulah Bilal meneteskan air mata. Orang baru dengar mulai Allahu Akbar, yang lagi di kebun lari ke masjid, yang lagi di sawah lari ke masjid, yang lagi di toko lari ke masjid, yang lagi di jalanan lari ke masjid. Masjid jadi ramai lagi. Itu tidak seperti ramai pada hari-hari biasanya. Rasulullah hidup lagi. Semua orang teriak begitu. Ini suara tidak didengar kecuali saat ada Rasulullah. Sudah lama nggak kedengaran, begitu kedengaran lagi. Orang menyangka hal Rasulullah yuhi. Apakah Rasulullah hidup lagi? Ya Rasul itu orang sampai dagangan berani ditinggalin. Ada pembeli itu karena saking rindunya dengan Rasul.
Dan suara azannya Bilal tidak pernah dilantunkan kecuali ada Rasulullah. Nangis Bilal berhenti. Asyhadu anna Muhammad. Pas nyebut nama Nabi Muhammad, itu Bilal nggak kuat, keluarlah air matanya. Semua orang udah pada ngomong di masjid, apakah di rumah ada lagi Rasul? Ya Allah, saking udah melekatnya profesi Bilal sebagai tukang. Maka kalau orang mau namain anak biar suaranya bagus, namain Bilal. Namain? Hah? Bilal nggak aja nanti ya. Annahu bahwasanya Bilal ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Nabi. Liyu'adzinahu bi sholatil ghadah, untuk mengumandangkan azan di sholat subuh. Sholat subuh bahasa Arabnya ada 3. 1 subuh, 2 fajar, 3 ghadah namanya. Orang Arab kadang-kadang nyebutnya sholatul ghadah. Maka ada yang suka niat usolli fardhul ghadah, usolli sunnata qabliyah ghadah. Itu namanya. Saya rasa bapak-bapak baru tahu karena pada bengong. Fasyaghalat Aisyah Bilalan. Inilah pentingnya belajar. Jadi kita terlalu tambah pengetahuan. Waktu Bilal mau azan, ama Aisyah diajak ngobrol. Ama Aisyah diajak ngobrol. Ngajak ngobrol siapa? Aisyah. Kalau Anda sebagai profesi muazzin kiai, terus istrinya kiai ngajak ngobrol Anda azan dulu apa dengerin omongan istrinya kiai? Karena kita kalau lagi ke rumah orang yang minta bininya, pasti omongannya banyak kalau yang buka bininya. Emang mau ngapain? Yang ngaji kemari? Ya ntar saya sampaikan kalau ada pesan gitu. Tadi barusan aja abang jalan. Abang ada tadi ngomongnya banyak, padahal mau nanya doang, abang ada apa kagak? Ya kan begitu ya? Itu kan orang Padang gitu ya lakonnya. Ya. Aisyah ngajak ngobrol di Bilal. Kata Aisyah, gua mau nanya sesuatu, Bi amrin sa'alathu anhu, urusan yang ditanyakan oleh Aisyah. Gitu Bang. Biasa orang wadon kalau pengen tahu bagaimana lakinya di mata temennya, di mata sahabatnya, itu suka nanya sama sahabatnya. Begitulah penyair Arab bilang, was'al qarinau. Saya mau kenal Ustadz Syamsuddin secara utuh. Maka teman akrabnya Ustadz Syamsuddin siapa? Siapa? Di sini siapa teman akrab? Enggak ada. Enggak ada. Akrab semua. Satu yang paling sering teman ngopi siapa? Lo waya pagi ngopi, waya apa aja ngopi? Haji Kamal. Berarti saya harus tanya dia. Karena kalau saya tanya ini, nggak mungkin dia ceritakan kebaikannya, atau nggak mungkin akan kebuka semuanya. Tapi kalau saya tanya ini, akan diceritakan. Saya Samsudin itu orangnya enak. Kalau ngopi ngaduknya ke kiri kayak putaran Ka'bah. Iya. Jauh ini. Nah itu namanya nanya sama temennya. Aisyah juga nanya gitu. Bye-bye Pak, punya temen yang nge-follow bini ente Pak. Atau punya sahabat yang bini bapak nge-follow dia. Nge-follow ngerti nge-follow? Kagak ngerti ya. Berteman di Facebook atau berteman di internet. Wah, itu biasanya bini diam-diam nyari kontak temen ngopi kita. Pengen tahu bener apa kagak.
lembur, jangan-jangan melimpir. Begitu. Ya kalau Aisyah sih percaya, cuman ada urusan yang mau ditanya. Ini artinya kalau realita kehidupan. Hatta asbaha jiddan. Begini Pak, saya punya murid. Itu sama bininya kalau keluar malam nggak boleh, kecuali ke rumah saya Pak. Nah saya nggak bangga Pak, justru saya takut. Takutnya apa? Bininya nyari kontak saya, nyangkanya keluarnya itu ke rumah saya, tahu-tahu nggak ada di rumah saya. Jadi buat bantalan doang, iya kan? Nah ini apa namanya? Ada orang gitu, nggak boleh keluar malam, katanya kecuali kalau ke rumah saya. Ya Allah, saya jadi takut. Bukan apa, terus nutup-nutupin mulu laki-laki yang mana tahu. Mending dikasih uang rokok juga kagak. Hatta asbaha jiddan, kokoh tuh Bilal sama Aisyah sampai udah pengen terang. Belum azan belum. Ini belum azan, sampai mau terang. Subuh udah kira-kira lewat. Kalau sekarang subuh jam 4 lewat 41 42. Kira-kira tuh kokohnya bangsa 15 4 jam sampai 20 menit. Kan udah mulai mau terang nih langit. Sedangkan Bilal tugas azan belum dia laksanain. Nah, tugas azan belum dilaksanain. Faqama Bilal, udah rapi kokoh sama Aisyah, akhirnya Bilal bangun, baru dapat adzanahu bis shalah. Dia azan baru sholat. Azannya kali ini terlambat. Wa taba'a adzanahu. Boleh nggak azan terlambat? Boleh nggak azan terlambat? Boleh pakai speaker nggak? Kuat. Kencengin emang nggak? Wa taba'a adzanahu. Habis dia azan dia qomat. Habis dia azan langsung qomat. Kalau azannya terlambat maka qomatnya jangan dilambatin lagi. Udah tahu azannya terlambat, berarti habis azan langsung. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul belum keluar dari rumah. Rasul belum keluar dari falamma kharaja, ketika Rasulullah keluar dari rumah. Qomat nih. Azan Rasulullah belum keluar. Habis azan Bilal langsung qomat karena ngerasa salah bahwa terlambat jadwal azannya. Ketika udah rapi qomat baru falamma kharaja shalla binnas. Ketika Nabi keluar baru Nabi jadi imam. Nabi keluar nih, ya qomat, tapi nggak lama keluar akhirnya. Nggak sholat lagi qobliyah, langsung jadi. Kata sahabat nggak kelihatan sholat. Kata sahabat nggak kelihatan. Fa'akhbarahu. Nah, sebelum ditanya si Bilal langsung ngasih alasan. Nah, cara kita kalau udah tahu salah jangan diem aja. Kalau salah itu kudu ngejelasin biar nggak salah paham. Seringnya terjadi salah paham antara dua manusia karena kurang keterbukaan. Betul nggak? Betul. Main diem-dieman, udah tahu salah ngomong, Bilal langsung ngomong. Anna Aisyah tasyagalathu bi amrin sa'alathu anhu atta asbaha jiddan. Dia takut diomelin sama Nabi dia. Akhirnya dia ngomong, gitu Nabi keluar dari rumah. Ya Rasul, maafin. Ya, cara kita nih, azan saya tadi agak terlambat karena istri engkau Aisyah ngajak ngobrol, ngajak bicara. Jadinya saya azannya terlambat. Buru-buru ngejelasin sebelum diomelin atau disalahin. Nah, ini bukan ngeles Pak, bukan ngeles. Kalau ngeles udah tahu kesiangan, nggak ada alasan tertentu, udah gitu ngomongnya lain. Yang
keles namanya Pak. Ini bukan keles nih, ini namanya berargumen supaya Nabi mengetahui bahwa keterlambatan Bilal karena Aisyah ngajak ngobrol gitu. Bukan ngeles. Kalau ngeles padahal dia ngelakuin A, jawabnya B. Padahal mah ke pos 2 ngakunya ada kan gitu? Mana dia orangnya? Lah gak apa-apa kalau halal. Orang laki bukan apa-apa. Itu namanya laki-laki. Kalau masih satu laki. Kalau ada 2 laki-laki. Kalau ada 2 laki-laki. Kalau masih satu cemen. Kalau udah 2 Superman. Wa annahu abta'a alaihi bil khuruj. Lah, kok bisa-bisa azannya Bilal terlambat? Nabi keluarnya juga terlambat lagi. Keluar dari rumahnya terlambat gitu. Nabi keluar dari rumahnya terlambat. Ternyata karena Nabi kayaknya sudah tahu kalau Aisyah lagi ngajak ngobrol Bilal. Faqala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini. Inni kuntu raka'tu rak'atail fajri. Lu pada tahu kagak? Kira-kira ngomong sama yang lain juga. Gua udah sholat qobliyah tadi. Gua udah sholat qobliyah subuh. Makanya Nabi langsung jadi imam keluar rumah, masuk ke masjid langsung jadi imam. Nabi ngasih tahu ke yang lain. Gua tadi udah sholat qobliyah subuh. Apa artinya? Qobliyah subuh boleh dikerjain sekalipun belum azan, tapi udah masuk waktu. Sama kayak kita di besok Ramadan ya. Ramadan kan kalau udah mau azan, masya Allah, kolak lain, apalagi es kelapa lain, gorengan, korma, lontong, risol, masya Allah, banyak makan kita kan. Apalagi puasa pertama komplit kayaknya nih. Udah ngancem banget pengen minum apa dulu? Es timun puan. Ya Allah. Buahan yang keluar di bulan Ramadan doang, timun puan. Ada lagi buahan bijinya yang jadi empuk. Biji. Cuman kalau ibu-ibu gak demen empuk, ibu demennya buahan. Ada. Nah, kita kan nyetel pada nyetel TV enggak? Di rumah nyetel TV enggak, Pak? Kalau mau maghrib dia nyetel TV enggak? Nyetel ya? Sambil tuh banyak kultur Ramadan ya? Iya, kita tungguin dah tuh. Ya Allah, ganti Indosiar, belum ajan juga. Pindahin ke SCTV, ya kan? Sama sama gua. Pindahin lagi TV-an, lama amat di mana ini? Padahal di Banten akhirnya udah keluar. Tapi ya apa beruntung jadi orang Jakarta, disiarinnya itu biasanya azannya waktu Jakarta, Pak. Coba apa aja tinggal di Makassar, tinggal di Lombok. Kemarin saya pulang dari Lombok, ya. Lombok itu beda jamnya sama di sini. Kalau nyetel TV One udah azan, padahal azannya Jakarta, itu bisa makan di luar. Nah iya, benar nggak? Iya, Bapak beruntung tinggal di Jakarta. Maka kita doain Gubernur Jakarta jadi presiden. Ya, memang apa sama-sama ini? Orang 2 rakaat fajar. Lagi cerita Bilal. Nah kata Nabi, gua udah sholat qobliyah. Makanya langsung jadi imam Nabi. Nah berarti kan belum azan Nabi udah sholat. Emang boleh belum azan udah sholat? Boleh kalau udah masuk waktu. Kewajiban sholat itu bukan dengerin azan, Pak. Saya ulangi. Kewajiban sholat itu bukan dengerin azan, tetapi sudah masuk. Coba lihat kitab Fathul Qorib. Syarat sah sholat duhulul wakti, bukan sima'ul azan, bukan denger azan.
udah masuk waktu. Biar kata lu kagak denger azan, kalau johor emang udah masuk waktu, lu boleh gitu. Biar kata lu nggak denger azan, kalau maghrib udah masuk waktu, lu boleh. Karena saya suka buka bersama, abi, kakak, ya kan. Kadang-kadang saya lihat begitu sudah masuk waktu, abi kan juga tahu nih di kalender Al-Iqan itu, misalnya maghrib 18.12 keluar dari kamar langsung aja nanyain kan, udah azan atau belum? Belum. Langsung makan korma. Nah kata saya kok boleh belum azan bukan korma, udah masuk waktu. Buka puasa bukan nunggu azan, tapi ini saya ngomong begini jangan salah paham. Kalau gitu boleh makan 5 menit sebelum azan. Salah lagi ini Pak. Ini jangan juga. Ini artinya boleh berbuka tanpa nunggu azan, yang penting udah masuk. Nah itu. Ya. Jangan dipotong nih kalimat nih, tolong nih guys, jangan dipotong nih. Waduh, nah bahaya nih dipotong. Ntar bisa kau ada fatwa baru lagi nih. Ya, boleh buka sebelum azan. Itu nggak sampai di situ. Boleh buka sebelum azan asalkan udah masuk. Nah itu gitu. Ntar diputar-putar lagi nih. Ya bagus, saya nggak viral. Orang jadi orang viral itu ngeri juga Pak. Ya. Tadi potong-potong katanya ada fatwa baru nih, ajaran apaan lagi nih. Ini saya mau ngejelasin hadis. Nabi tahu Bilal terlambat azannya, tapi Nabi udah sholat qobliyah karena Nabi tahu bahwa subuh udah masuk. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jelas ya? Nah, jadi yang mau sholat qobliyah subuh, yang mau berbuka puasa, meskipun di masjid belum azan, tapi Anda yakin sudah masuk waktu, maka Anda boleh berbuka. Anda boleh juga sholat qobliyah. Jelas ya? Jelas ya? Nah itu. Jangan bilang, oh sebelum azan boleh makan. Ini motong, ini namanya motong kalimat ini. Sebelum azan boleh sholat, ini motong kalimat ini. Ini namanya motong kalimat. Faqala lalu berkata Bilal, ya Rasulullah, innaka asbahta jiddan. Ini udah terlalu agak terang ya Rasul. Qala, Nabi bilang, lau asbahtu aksara mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma. Rawahu Abu Dawud bisnadin hasan. Kata Bilal kan begini, ya Rasul, ini subuh udah agak kesiangan. Maksudnya kesiangan itu belum keluar waktu ya Pak? Udah agak lewat waktu gitu. Ya udah lewat. Misalnya Isyraq itu sekarang jam 6 kurang 5 menit apa lewat ya? Saya lupa nih. Isyraq itu kan terbit matahari. Berapa? Jam 6 kurang 5 apa lebih 5? Ya kurang 5 lah. Biasanya ganti bulan juga ganti hari, ganti jam itu kan ya. Ya karena begitulah dasarnya Al-Quran. Kenapa Pak? Azan beda-beda waktunya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil. Matahari itu berputar pada porosnya. Itu kekuasaan Allah. Sampai-sampai setiap bulan bisa berubah waktu sholatnya, waktu azannya itu bisa berubah karena memang yang ngatur dunia ini adalah. Pakai peraturan kita mah ribet lah. Dunia kalau pakai peraturan kita ribet. Kata Bilal begini, misalnya nih jam 6 kurang 5 menit Isya, Nabi sholat bareng sahabat setengah 6 karena memang Bilal terlambat azan dikarenakan habis diajak ngobrol. Terus ya Rasul, kita kesiangan nih. Apa kata Rasul? Jangankan masih setengah 6 bahasa kita. Kalau masih cukup sholat subuh, misalnya 6 kurang 5 itu adalah waktu isyraq.
6 kurang seperempat kan berarti masih ada waktu 10 menit ya. Ya, bayangan penjelasannya begini. Kalau seandainya masih ada waktu pun udah mau isyraq, qobliyah subuh nggak bakal gue tinggalin, kata Nabi. Pasti gue kerjain. Kecuali kalau waktunya hanya tersisa untuk sholat subuh saja udah habis. Itu misalnya bangunnya atau rapi wudhunya 6 kurang 10, berarti kan udah tinggal 5 menit. 5 menit qobliyah sama sholat subuh dibagi untuk waktu 5 menit cukup apa enggak kira-kira? Hah? Cukup apa enggak? Yang ngaku kagak, orang demen mau sholat pakai surat pendek sih. 5 menit 4 rakaat cukup apa kagak? 5 menit buat 4 rakaat cukup gak orang kita? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim. Allahu akbar. Enggak pakai baca surah juga boleh. Jadi 5 menit 4 rakaat cukup. Tadi bilang enggak? Bener nih. Biar saya jelasinnya ini gamblang gitu. Kalau 5 menit enggak cukup buat qobliyah subuh dan sholat subuhnya, maka kita utamakan sholat gitu. Tapi kalau 5 menit masih cukup karena Anda biasa sholat ala Valentina Rossi. Cepet sholatnya nih kalau udah ala Valentina Rossi. Ya kan, gigi 4 langsung, nggak gigi 1 lagi. Anda boleh qobliyah dulu baru sholat. Seperti Anda tertinggal sholat di awal waktu, Bapak nih mau sholat Johor jam 2, itu nungguin teman lagi wudhu, Bapak sholat sunnah qobliyah zuhur dulu, boleh. Silakan. Dan Nabi bilang, jawab ke Bilal, "Lal, jangankan waya gini, kalau masih tersisa waktu gua buat sholat qobliyah subuh, gua gak bakalan tinggalin di sholat." Saking Nabi gak mau ketinggalan qobliyah. Karena kemarin kita sudah baca hadis, qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan di sisi lain maknanya orang yang kontinu jalanin qobliyah subuh gak bakal dia pusing dengan urusan dunia. Kalau Anda masih pusing dengan urusan dunia, berarti Anda belum konsisten dan komitmen istiqomah untuk menjalani qobliyah. Itu begitu kata Nabi. Ya, kalau kita kehilangan dunia masih puyeng, kagak punya duit masih puyeng, berarti qobliyah subuhnya sering ketinggalan. Ada kan orang gak punya duit senang aja, ada nggak Pak? Ada apa enggak saya bertanya? Orang gak punya duit tapi girang aja ketemu dia itu. Bahkan orang yang punya duit banyak itu sering minta temenin ngopi sama dia, ada nggak? Nah berarti kan dia orang bahagia Pak. Waya apa aja bahagia. Nah girang, orang girang, jangan-jangan dia sering qobliyah subuh. Tuh orang yang gak pernah putus qobliyah subuh, hatinya gak bakal diperbudak oleh dunia. Diperbudak ya, nyari dunia silakan, diperbudak beda. Kalau nyari itu memang kita harus. Orang kita di dunia nyari dunia, iyalah. Kita di dunia nyari dunia buat apa? Makan anak, makan istri, nikah lagi. Ya boleh nggak nikah lagi? Apa nggak boleh sih, sombong amat. Nah, tapi diperbudak nggak boleh. Ini yang nggak boleh sama Nabi itu diperbudak. Kalau diperbudak sampai lupa kewajibannya sebagai umat Islam, itu yang nggak boleh. Banda mau dicari, duit mau dicari, sholat kagak. Duit mau dicari, ya ada nggak yang begitu? Ya, itu namanya diperbudak. Tapi kalau dia kerja, giat, sholat nggak pernah ketinggalan, itu nggak diperbudak Pak.
Artinya dia masih bisa mengatur waktu, kapan dia harus kerja, kapan dia harus sholat. Tapi kalau sudah membabi buta, berani ninggalin sholat, itu namanya diperbudak. Supaya kita nggak diperbudak dunia, hati kita tidak merasa cemas yang berlarut karena kehilangan dunia, maka latihannya dengan qabliyah, sehingga Allah tanamkan dalam hati kita bahwa dunia ini enggak kalah, dunia ini kalah dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Dunia ini kalah dengan 2 rakaat qabliyah subuh. Mendingan jadi orang kaya, orang senang Pak. Yang benar. Mendingan jadi orang kaya, orang senang Pak. Kaya tapi malu gitu namanya. Gua kasih pilihan ada 2. Mendingan jadi orang kaya, orang senang. Orang senang Pak. Ya, orang senang itu lebih kaya dari orang kaya. Makanya ulama sufi bilang laisal ghina ghinal mal. Kekayaan sejati itu bukan kekayaan harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan sejati kekayaan hati. Orang kalau udah kaya hatinya, ya apa aja senang. Ya, punya duit senang, nggak punya duit senang, punya kerjaan senang, nggak punya kerjaan senang, diomelin nggak diomelin bini senang, diomelin bini, itu tuh mantep itu. Wali itu wali udah, itu wali. Ya. Ada wali diomelin sama bini girang, namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Udah pernah saya ceritain apa? Hah? Mau ceritain apa enggak? Minggu depan biar penasaran. Udah habis apa belum waktunya? Babu takhfifi rak'atayil fajri. Nanti saya punya kitab namanya Ulama atau wali-wali yang diangkat sama Allah jadi wali gara-gara bini. Wali Allah yang diangkat jadi wali gara-gara, kan wali Allah nggak selamanya gara-gara bini Pak. Ada pintu masuk jadi wali Allah itu macam-macam Pak. Ada yang kagak ngomong nih, puasa ngomong. Pernah nggak Pak puasa ngomong? Nah ini ada sanadnya. Siapa yang pertama kali puasa ngomong? Siti Maryam, suami ibundanya Nabi. Wali itu bukan Nabi, wali. Karena Nabi gak ada dari kalangan perempuan, itu wali. Gak ngomong, difitnah sama orang, diam. Bunting, dasar perempuan agak bener, gak punya laki si bunting, diam. Kata Al-Quran begini, inni nadzartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Saya nazar kepada Allah untuk tidak bicara kepada siapapun. Nih, silakan yang jadi orang kalem, pintu wali kalau mau masuk lewat sini jangan ngomong. Udah, jangan banyak ngomong, diam aja, diam udah. Diam. Difitnah, diam, diomelin bini, diam. Ya, digunjing sama tetangga, diam aja, ngomong Pak. Diam 40 hari Pak. Jadi wali. Diam itu bukan nggak ngomong doang ya, nggak WA-an. Ini kalau nggak ngomong tapi masih WA-an sama aja. Karena WA-an itu juga bahasa lain dari Al-Quran yang ngomong begitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Hari itu kata Allah, mulut akan dikunci. Sebelum kiamat sudah terbukti. Sekarang orang pada ngumpul, masing-masing sibuk dengan wa tukallimuna aydihim. Ini mujizat Al-Quran Pak. Yang ngomong adalah tangan. Zaman now kita sudah temuin orang-orang pada ngomong lewat masang status,
kirim WA, kan tangan dia ngomong nih, bukan mulut. Itu Al-Quran 14 abad yang lalu berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan bicara. Zaman now ngumpul mau undangannya arisan sampai di sana pada sibuk masing-masing sama. Begitu apa enggak, Pak? Begitu apa enggak? Ngomong tangan. Nah, maksudnya kalau mau jadi wali sekarang, WA matiin, ganti HP Nokia yang tipe jadul gitu. Kalau bisa juga nggak pakai HP. Kalau nggak pakai HP masih bisa nelpon juga, masih bisa SMS juga. Udah diem 40 hari, sholat makan udah 40 hari. Jadi wali, Pak. Siap nggak? Kalau ada temen yang nanya, woi ada garapan nih, gawean nih, diem aja. Bisa nggak, Pak? Cuan, diem aja, diem. Nah, kalau nggak bisa lewat situ, lewat bini galak yang saya sering bilang. Bini galak, ya kan? Kita diem. Mau diomelin bagaimana juga diem. Jadi wali. Ya, jadi Sayyidina Umar itu galak, Pak ya. Sayyidina Umar galak terkenalnya, tapi ama bini. Jadi ada sahabat ngomelin sama bini. Palanya buyang, Pak. Datang ke rumah Sayyidina Umar. Baru mau ngucapin assalamualaikum, itu bininya Sayyidina Umar lagi ngomelin Umar. Jawab apa-apa tuh. Dia mau ngadu nih sama Sayyidina Umar. Kan kayaknya waduh, ini Umar kan orang bangsa berani di lapangan, udah pasti di rumah berani. Begitu dia mau ketok assalamualaikum, dia kedengeran suara bininya Umar dari dalam rumah. Umar kagak jawab apa-apa. Lah sama aja mau gue balik lagi dah. Ya kalau kata Pak Haji Sawarno ya, dia mau berani sama bini, Pak, tapi bininya lebih berani sama dia. Dia berani sama bini, tapi bininya lebih berani. Nah, ini namanya sholat qobliyah subuh. Jalur wali. Ada yang jalur wali puasa. Kalau di pesantren biasa santri dilatih puasa. Ya puasa makan yang tak bernyawa. Nasi, tempe, nasi, tahu, nasi, tempe, nasi, tahu. Nggak boleh pakai kecap, nggak boleh pakai sayur lagi. Orang nyebutnya nasi puasa putih. Nasi, tempe, nasi, tahu. Saya pernah coba 3 hari, ke-4 hari saya mau pingsan. Angkat tangan saya bilang, ente ini udah jadi wali, saya mah kagak dah. Aduh. Kurang asuh makan, ada yang enak apa gue 3 hari. Ustaz. Iya. Tadi tentang masalah obrolan tadi sahabat Bilal dengan istri Rasulullah, itu ada keterangan nggak ngobrolnya seperti apa? Sedangkan kan Bilal kan orang lain, bukan mahram. Apakah dia petik tirai atau seperti apa cara ngobrolnya? Ada kitab namanya Syarah Sunan Abi Daud, Aunul Ma'bud. Ini kan riwayatnya Abi Daud. Syarah Sunan Abi Daud. Nah, dijelaskan bagaimana komunikasinya Bilal dengan Aisyah. Sedangkan Aisyah adalah istri Rasulullah. Ini pertanyaan bagus. Kadang-kadang bagus dia bertanya. Kadang-kadang bagus pertanyaan. Keseringan. Nah, bagus dipertanyakan. Bagaimana komunikasi Aisyah dengan Bilal? Padahal Bilal orang lain. Ada riwayat ini dalam syarah Abu Daud ya. Ini riwayatnya Abu Daud. Kitab Sunan Abi Daud salah satu kitab 6 hadis yang unggulan. Punya syarah namanya Aunul Ma'bud. Syarah Sunan Abi Daud. Di sana dijelaskan ini hadis ini. Bicaranya di balik tirai. Ada juga yang menjelaskan bicaranya posisi Bilal itu jadi budak. Karena budak boleh bicara dengan orang merdeka. Paham Pak Mas Teman? Budak atau pembantu kalau sekarang ya. Tapi sekarang pembantu nggak boleh sampai budak. Itu boleh bicara dengan majikannya. Karena dalam hukum
Islam, hukum perbudakan itu hampir sama dengan status keluarga. Nah, gitu. Sehingga dulu budak itu auratnya yang perempuan sekalipun. Budak perempuan, kalau budaknya perempuan itu antara pusar dan betul. Dulu, bukan sekarang. Dulu, saya lagi ngomong dulu nih. Terus sekarang kita ngomong bantu lain lagi nih. Jadi potong-potong lagi dulu. Nah, tapi ada yang bilang dibalik tirai. Sebagaimana Nabi menerima tamu perempuan dibalik tirai. Tapi ada yang juga mengatakan langsung komunikasi, hanya berjarak begini, terbuka langsung. Nah, kalau langsung sama lawan jenis, sama yang bukan mahram, kita boleh nggak bicara? Boleh, Pak. Kalau kagak boleh, kagak ada yang ke pasar. Benar nggak? Bagaimana hukumnya seorang laki-laki bicara dengan perempuan yang bukan mahramnya? Boleh dalam urusan-urusan tertentu, terutama muamalah, termasuk urusan melamar. Bapak bawa anak laki-laki datang pengen melamar kepada anak perempuan, tuh anak lakinya kita eneng-eneng suruh ngelihat tampang tuh perempuan, lu mau apa kagak, botok apa kagak, itu boleh. Sama kayak orang lagi jual beli, laki dengan perempuan bicara, hukumnya boleh. Yang penting jangan diminta dibukain semua. Kalau sekedar melihat, karena Pak, kalau dalam kitab Qurratul Uyun, ya orang kalau ngaji bab nikah itu kan kitabnya apa? Qurratul Uyun. Wajahnya seorang perempuan kenapa boleh dilihat saat sedang melamar? Karena dari wajah itu menggambarkan isi dalamnya. Lu nggak apa-apa? Ini pengen pulang, gua ngomongin dalam nih. Bahkan di kitab yang lebih dahsyat lagi namanya Fathul Izar. Saya pernah baca berkali-kali khatam nih, kalau ada yang mau kawin, saya biasanya ngebaca ini Fathul Izar. Fathul Izar. Di situ tuh karya ulama atau kiai Pasuruan. Karya kiai Pasuruan. Kalau hidungnya tebal berarti sama libido seksnya kuat. Kalau ini lagi ngomongin kitab ini, ngomongin kitab. Ya udah jangan lanjutin lah yang begini dah. Hah? Sekalian doa amat. Kalau bibirnya tipis, ini lihat sendiri istrinya ya. Yang belum punya istri tutup kuping aja udah. Ya, gua takut tuh yang dewek-dewek lagi kalau makan daging gak ada salurannya. Kalau bibirnya tipis, bawahnya tipis. Kalau bibirnya tebel, bawahnya tebel. Ini teori kitab saya ngomong. Saya sih belum pernah survei, Pak. Karena bini saya masih satu. Kalau bini saya udah 4 baru, tapi teori. Ya, nggak usah so tahu amat. Pengetahuan tidak selamanya lahir dari pengalaman. Emang saya tahu mobil Toyota harus saya dagang Toyota? Saya kenal nih mobil di jalanan, kalau dia mobil Toyota ada Ayla yang paling murah, tinggian dikit namanya Avanza. Avanza sekarang model belakangnya udah ngikut sama Expander, mirip-mirip dikit. Saya anggap ini, saya prediksi produk gagal karena kagak ada variasinya. Masih bagus Avanza Veloz yang sebelumnya. Tinggian dikit ada Innova, tinggian dikit dari Innova ada Fortuner. Ya, Fortuner Toyota bukan, Pak? Toyota. Di atas Fortuner ada apa lagi? Harrier. Ya. Nah, apa saya dagang mobil? Kagak. Karena saya demen sama mobil. Saya hobi sama mobil. Maksudnya hobi, tahu-tahu mobil itu, ngeliat-liat mobil itu hobi. Enggak hobi beli, enggak punya duit. Ngeliat doang hobi gitu. Ini ngapal ini mobil ini nih gitu. Nah, ini kalau ini solar, ini bensin, gitu. Apal dah gitu dah kira-kira. Dan sama saya lagi jelasin ini nih, maksudnya kalau bibir tebel bawahnya, kalau bibir tipis bawahnya. Bukan saya pernah punya bini 2 atau 3, bukan.
Ini mah lagi ngomongin teori kitab, nama kitabnya Fathul Izar. Fathul Izar. Boleh kali-kali kita baca di sini juga. Nah, ini karena buat menggairahkan ya pengantin baru gitu. Pengantin baru boleh juga nih, pengantin baru. Nah, itu. Jadi apa namanya? Bicaranya ada yang bilang di balik tirai, ada yang bilang langsung. Karena bicara langsung, urusan masalah muamalah itu sah-sah aja antara laki yang bukan mahram dengan laki yang mahram. Seperti halnya dagang. Jadi kalau di Fathul Qorib itu ada bab muamalah, bab buyu, bab jual beli. Ayyanzurul rajulu ilal mar'ati. Seorang laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan mahram boleh dalam urusan jual beli, dalam urusan menikah, dalam urusan lain, selama aman dari fitnah. Dan Bilal ini ngomong di masjid karena rumah Nabi nempel sama, nggak mungkin macam-macam. Kalau bapak-bapak ngomong sama bini di mana tahu, sama orang wadon di mana tahu, ya mungkin macam-macam. Ya punya sekretaris perempuan cantik, seksi, putih, lagi tinggi lagi kayak pramugari. Ya tiap hari bikinin teh di kantor. Ya. Kira-kira aman nggak? Di situ Bapak posisinya sebagai kepala perusahaan yang nggak boleh masuk kecuali atas panggilan Bapak, mencet bel gini. Masuk tuh yang bikin kopi, suruh tutup pintunya. Aman apa enggak? Masjid bukan, kantor milik sendiri, ceweknya cakep lah. Iman kuat, Imron nggak kuat. Iman kuat, Imron nggak kuat. Babu takhfifi rakaat fajri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah salat sunnah qabliyah subuh. Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.